Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Kolose pasal yang pertama. Sekarang kita lihat ayat yang ke-10. Akibat-akibat daripada ketika kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan ini masih merupakan bagian dari doa untuk orang-orang yang percaya, yang perlu kita miliki, saudara-saudara. Mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna akan mengakibatkan ayat 10 sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan. Hidup kita layak di hadapan Tuhan. Dan yang kedua disebutkan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana Henok, seorang yang berkenan kepada Allah, berjalan bersama dengan Allah, naik dan turun. Hal yang kedua, mari kita lihat saudara-saudara, orang yang berkenan kepada Allah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, kita melihat seorang yang bernama Daud. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudara, ini adalah ulasan dari Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Antioquia, orang-orang Yahudi di Antioquia dan di Pisidia, ketika dia memberitakan Injil Allah di sana. Disebutkan Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Mengapa Saul disingkirkan? Kita tahu kisahnya. Bahkan mari kita lihat saudara-saudara di dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Kisah ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu, ini perkataan Samuel kepada Raja Saul yang tidak taat, menunggu Saul untuk mempersembahkan korban sebelum mereka berperang menghadapi musuh mereka, orang Filistin. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara-saudara, Allah menggeser, dalam bahasa Indonesia yang sering populer, Allah melengsarkan Saul lalu mengangkat Daud. Ingat saudara-saudara, Allah yang mengangkat, Allah juga sanggup untuk menurunkan. Allah sanggup membuat orang menjadi mulia, Allah juga sanggup membuat orang menjadi hina. Allah sanggup membuat orang menjadi kaya, Allah juga sanggup membuat seseorang menjadi miskin. Haleluya. Itulah Tuhan. Nah, Raja Daud diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan, disebutkan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Saudara-saudara, kita tahu Raja Daud bukanlah manusia sempurna. Bukanlah manusia sempurna. Dia pun pernah melakukan kejahatan, dosa yang bahkan dosa yang begitu keji. Dosa yang begitu jahat kepada sesama manusia. Tetapi kita melihat saudara-saudara, dari perjanjian lama, sebelum Allah mengangkat dia menjadi raja, Tuhan sudah berkata, seorang yang berkenan kepadanya. Dalam perjanjian baru pun saudara-saudara, itu pun masih diulang. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Artinya saudara-saudara, mungkin dan saya percaya kita banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Tetapi kesediaan hati kita untuk dikoreksi, ditegur oleh firman Tuhan, saudara-saudara, itulah yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Daud ketika ditegur atas segala dosa dan kesalahannya, 2 kali yang kesalahan pelanggaran yang menonjol dilakukan oleh Daud.
Pertama ketika dia mengambil Batsheba istri Uria, kemudian ketika dia menghitung laskar orang Israel dengan sekehendak hatinya, saudara-saudara. 2 kali kesalahan yang sangat menonjol, yang sangat fatal dilakukan oleh Daud. Tetapi ketika dia diingatkan, ditegur oleh nabi-nabi Tuhan, oleh utusan-utusan Tuhan, dia memiliki hati yang sangat lemah lembut untuk menerima teguran, bahkan tidak berdalih di hadapan Tuhan, tidak berdalih. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan itulah yang membuat dia berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, belum ada manusia yang sempurna, tetapi kesediaan hati kita untuk selalu dibentuk oleh firman Tuhan, selalu dibentuk oleh firman Tuhan, melalui nasihat, melalui teguran-teguran, melalui peringatan-peringatan. Itulah yang akan membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita berkenan kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan mengangkat kita, Tuhan memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.